Karena itu ASI itu penting. Bagi saya lebih penting disediakan oleh Tuhan untuk manusia. Lebih penting dari susu buatan apa-apa. Enggak, itu dikasih. Tapi waktu itu bukan itu saja yang dikasih sama bayinya. Melalui itu diberikan, diisi jadinya emosinya, data-data, semua yang dibutuhkan, instingnya dikembangkan, etc. oleh seorang ibu. Peran ibu. Nanti anak ini menghadapi lingkungan. Pertama, dia buka matanya, dia lihat lingkungannya, baru telinganya dia dengar suara, baru dia kok tiba-tiba popoknya basah, baru dia teriak, reaksi, tergantung ibunya. Kalau ibunya tuh dia pukul, lain lagi ceritanya. Kalau ibunya datang dan kasih sayang, memberikan itu, ibu inilah yang boleh dikatakan kunci pada detik-detik awal berkembangnya manusia itu, menentukan perilakunya. Kita namakan budaya. Dia besar, belajar itu terus. Keluarganya, baru bapaknya, baru saudara-saudaranya, baru nanti dia masuk sekolah, baru masyarakatnya. Jadi manusia itu mengalami dua proses. Proses pembentukan karakter perilaku yang saya namakan proses pembudayaan. Yang satu proses supaya manusia itu jadi terampil. Namanya proses keterampilan. Itu namanya proses pendidikan. Pendidikan ada sumbangan dari keluarga dan masyarakat. Dan pembudayaan adalah sumbangan dari ibu dan keluarga. Itu dia berkembang. Kalau dia nanti jadi itu umur 18, 20, 25, dia udah mandiri. Yang menentukan perilaku yang tadi produktivitasnya ditentukan oleh perilaku dan keterampilan. Tapi tidak cukup. Dia butuh tempat di mana dari produktivitas itu dia menjadi unggul, dan itu adalah lapangan kerja. Karena itu penting. Produk-produk yang kita butuhkan di sekitar kita ini, kita harus buatnya sendiri. Jangan lupa, tiap produk kita biayai konsumen. Dan itu kita import. Kita jadikan orang lain yang unggul. Kita manusia, kalaupun dia udah produknya hebat, pendidikan hebat, produktivitasnya tinggi, tapi di PHK dan nganggur, ya jangan heran dikalahkan oleh orang lain yang tidak nganggur. Jadi di sini saya kembali, saya tidak benarkan ibu menjadi pembantu rumah tangga di mana saja kalau dia punya anak. Dia harus melaksanakan apa yang tadi saya usaha menggambarkan. Tidak pandang bulu apa itu keluarga yang punya duit banyak atau keluarga yang tidak punya duit. Tidak, saya ceritakan, saya datang dari keluarga yang biasa saja. Begitu. Jadi tidak ada. Jadi di sini kita harus tahu peranan wanita dan ibu di Indonesia tidak membenarkan menurut pendapat seorang Habibie bahwa ibu-ibu itu tinggalkan anaknya di kampung dimanapun dan dia pergi ke mana saja di dalam atau luar negeri mencari duit.
baru dia transfer, dia serahkan kepada orang lain untuk mendidik. Ya, itu tidak benar. Ya, karena itu saya berpendapat bahwa kita bersyukur pimpinan bangsa ini menyadari, dan kita juga memberi juga ya kemungkinan kepada siapa saja untuk bisa berkembang. Tapi kunci keberhasilan itu pada ibu. Coba lihat, kebetulan saya seorang pria. Keberhasilan saya ada pada 2 orang. Ibu yang melahirkan saya dan ibu yang mendampingi. Tapi saya bisa melihat Ibu Sri Mulyani. Keberhasilan Ibu Sri Mulyani juga pada 2 orang. Ibu yang melahirkan Sri Mulyani dan bapak yang mendampinginya. Begitu kan? Ya kita tidak bedakan. Dan juga saya waktu nikah dengan Ainun pintar sekali, mungkin lebih pintar dari Habibie. Jadi saya bilang sama Ainun, kamu boleh pilih deh. Atau kamu yang jadi pemimpin dalam rumah tangga, kamu kerja, kamu menjadi S3 dan spesialis, oke deh, apa saja. Dan saya mengalah, saya jadi bapak rumah tangga. Saya cuci piring, saya gini. Jadi, tidak usah jawab sekarang. Kamu boleh jawab kapan saja. Karena dia mandiri. Ya dokter pinter banget aja. Setelah itu 2 minggu dia bilang, Pak, saya sudah putuskan. Waktu Ilham belum lahir. Kenapa? Itu anak kalau lahir yang melahirkan itu saya. Saya gitu. Jadi kamu aja maju deh. Ada oke. Begitu. Karena ada fair play. Ya tidak saya paksa. Pat pinggir. Saya tentukan. Karena undang-undang. Enggak. Kita akan bersatu nikah untuk membantu suatu keluarga yang sejahtera.